Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mendalami ilmu hitam. Kami akan sajikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mendalami ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sofyan. Selamat malam Mas Sofyan. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini, Mas? Saya seorang spiritual. Ahli spiritual. Ahli spiritual. Artinya ada pasien, ada klien Ada, gitu ya? ada. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya, saya seorang spiritual yang diminta oleh pasien saya buat mencelakai orang. Mengirimkan santet, teluh, atau Ya, guna-guna? bisa semua, bisa. Bisa tergantung permintaan. Oh, sering Anda lakukan? Iya, sering. Korbannya cukup banyak? Banyak, banyak. Sampai ada yang meninggal? Ada. Lebih dari 5? Ya, lebih dari 5. Meninggal dengan cara seperti apa, Mas? Ya, dengan cara stroke, dengan cara kecelakaan. Nah, dengan cara perutnya buncit. Saya santet. Itu biasanya saat mengirimkan santet, gimana cara Anda melakukannya? Ya, dengan spiritual, dengan saya di malam-malam saya ritual dengan boneka, terus saya kirim dengan orang yang ikut sama saya. Ada makhluk gaib yang ikut Ada, dengan Anda? ada. Gitu ya? Dia yang membawa. Oke, untuk sekali jasa santet biasanya berapa tuh bayaran yang Anda minta dari pasien atau klien? Tergantung. Berapa sampai berapa? Ya, antara 5 atau 10 lah. 5 sampai 10 juta? Iya. Itu sampai meninggal? Ya, kalau dia sampai meninggal bisa lebih. Oh, kalau meninggal Bisa lebih. bisa lebih dari 10 juta? Iya, bisa lebih. Oke, baik. Masih Anda lakukan sampai saat ini? Masih, masih. Pertama kali Anda lakukan itu bagaimana ceritanya? Maksudnya Anda belajarkah atau memang keturunan atau memang... Ya, saya belajar. Ada gurunya. Berarti Anda mencari ilmunya, Anda belajar dari orang lain gitu ya? Iya, saya belajar dari orang. Baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin malam ini? Ya, tujuan saya adalah buat menantang si Roy. Kenapa? Karena saya tahu si Roy malam ini kekuatannya lagi tidak prima. Lalu Anda memanfaatkan untuk menantang kemampuan Roy. Apa salah dia ya sampai Anda harus menantang dia pada saat kondisi terlemahnya? Ya, saya mau melihat aja seberapa besar kekuatan dia. Jadi nggak ada salahnya dia sebenarnya? Ya, tidak salah. Cuman saya hanya mau melihat seberapa besar kekuatan dia. Setelah Anda tahu, untungnya apa? Ada kepuasan tersendiri saya. Kalau saya bisa mengalahkan orang itu, ada kepuasan tersendiri. Hanya mencari kepuasan jadinya ya? Iya, hanya mencari kepuasan. Oke. Kalau Anda ternyata tahu bahwa kekuatan Anda, kemampuan Anda di bawah kemampuan Roy, Saya akan mengakui bahwa Roy hebat lebih dari saya. Gitu aja, mengakui aja gitu. Karena yang saya tahu kekuatan yang saya miliki ya cukup tinggi. jadi Anda mau menyakiti Roy itu dengan mengalahkannya atau penonton atau salah satu dari kami berdua? Bisa siapa saja. Bisa siapa saja.
Kalau sampai ada yang terluka di sini, saya mohon maaf ya Mas Sofyan, saya tidak mengizinkan Anda untuk meneruskan obrolan kita malam ini. Saya rasa tidak sampai ada yang terluka. Iya, Itu bisa Anda pastikan ya? saya pastikan. Baik. Dan kalau sampai ada yang terluka di sini, ya baik terlihat nyata ataupun kasat mata, Anda akan kami tuntut. Ya, boleh. Saya jamin tidak akan ada yang terluka. Baik, kalau begitu langsung saja kami ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sofyan tinggal di rumah bernomor 55. Terlahir pada tanggal 18 Maret 1981. Sosok yang sangat sensitif, perasaannya mudah tersinggung. Dia seringkali ingin terlihat gagah dan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar logika manusia. Saya melihat banyak sosok goib yang terperangkap di dalam diri Sofyan. Entah kenapa ya, perasaan saya nggak enak tentang Sofyan. Apakah ada pertentangankah ataukah uji nyali? Saya akan membantu memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Halo Kak Iin. Halo Bayu. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Entah ya, saya kan ngomongnya jujur apa adanya. Attitude kamu kok kayak gini ya, Bang Sofyan? Bang Sofyan lahir tanggal 18 bulan 3 1981 dengan nomor rumah 55. Saya merasa, saya nggak bilang insecure, tapi saya merasa ya udahlah, lu mau apa dari gue gitu? What do you want from me gitu? Karena emang dari awal Sofyan ini dia adalah seorang ahli spiritual, lalu kemudian dia biasa melakukan santet teluh guna-guna yang diminta oleh kliennya atau pasiennya, dan datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk uji kemampuan kamu. Again, dan terlebih dia tahu kamu tidak dalam kondisi terbaik. Oh iya, aku lagi habis keluar rumah sakit lagi. Keluar dari rumah sakit, energinya tidak maksimal, makanya dia justru ingin Orang mah ya kalau habis dari keluar rumah sakit jangan ditantang, kirimin bunga, ngasih makanan. Itu dia. Justru malah ditantang, ini aneh banget. Tapi dia udah kasih jaminan tidak akan ada yang terluka di sini. Oke. Iya. Bebaskan apa Bang Sofyan mau ngelakuin apa aja deh, saya pasrah aja. Dan saya percaya kekuatan saya juga terhadap yang di atas gitu. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Apa yang mau Anda lakukan, Mas Sofyan? Bang Sofyan. Ya, saya akan mencoba kekuatan saya buat mengetes kekuatan yang dimiliki sama si Roy. Saya mau tanya deh, kekuatan yang Anda miliki itu dari makhluk-makhluk yang ada di belakang Anda? Iya, pasti. Ada lebih dari satu? Iya. Apa aja tuh makhluk? Ya, ada ular, ada harimau, ada singa, banyak. Macam-macam ya? Iya. Itu Anda dapat dari guru saya Anda itu? bersemedi di dalam goa ya. Oh, Anda pernah bersama di dalam goa? Pernah. Semedi di dalam gua ya. Iya. Gua mana kalau saya boleh tahu? Ada di Salah satu gua di Jawa ya. Iya, di Jawa. Baiklah. Gua kelelawar kah? Bukan. Bukan goa kelelawar. Oke,
Anda pernah lakukan ini sebelumnya? Maksudnya Anda mengirimkan santet tapi orang yang Anda kirim itu dia juga punya pagar atau dia punya kemampuan, akhirnya perang. Kemampuan mistis. Pernah lakukan itu sebelumnya? Pernah gagal. Gagal maksudnya? Ya, dia memiliki pagar seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi atau nggak dia kena dijaga. gitu santetnya? Iya. Tapi Balik saya ke Anda nggak? Tidak. Cuman hanya tidak sampai aja. Iya. Tidak sampai. Tapi saya cari di titik lemahnya. Cari titik lemahnya artinya apa? Iya, Pas dalam ketika kondisi dia lagi tidak prima Oh, atau pantes. di malam-malam kami sebagai ahli spiritual itu kekuatan kami bertambah gitu kan, lebih kuat daripada orang-orang yang biasa. Seperti di malam satu suro atau malam-malam kliwon gitu kan. Oke. Tujuannya untuk ini lo gue gitu ya. Masih tahu Kalau membuktikan diri. kesininya, iya kalau kesininya untuk itu. Hanya ingin mendapatkan kepuasan katanya. Kepuasan batin ya. Ya udah nggak apa-apa Bang Sofyan, jadi diri sendiri apa adanya ya. Saya nurutin apa aja Bang Sofyan yang ingin diinginkan. Tapi entah kenapa begitu saya lihat Bang Sofyan, saya ngelihat ular. Ya tadi dia bilang kan ada Iya, ini makhluk yang ngikutin dia. Ular kan tadi dia bilang. Iya, Ini yang di gambar yang di belakang dia. betul sekali. Saya juga ada kan Siti Jasmia, Iya. teman saya. Cuma saya tidak mau banyak memanggil karena ya itu. Oke. Kita kalau bisa ngobrol baik-baik, kemudian tidak perang-perangan ilmu kan jauh lebih indah. Betul. Ini mudah-mudahan sih dia masih bisa diajak ngobrol. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Saya nggak jamin. Mas Sofyan, ada bawa jimat apakah hari ini? Saya kok mencium bau amis ya? Ya, saya bawa sahabat saya ada di belakang. Sahabat Apa apa? do you mean Yang sahabat? yang ikut sama saya. Tunggu bentar, saya harus selesaikan gambarnya dulu ya, baru kamu boleh ambil. Syaratnya ini, saya mau menjaga-jaga ini. Bisa jadi ini Siti Jasmia, bisa jadi ini ular yang lain. Jadi ini sebenarnya ada ular ya yang di Jadi belakang aku dia. mau ngakuin lukisan ini, aku sakralin Oke. tandanya supaya tidak mengganggu orang lain. Oke. Biasanya kalau kamu gambar dan makhluk itu merasa jadi diekspos bentukku dan wujudnya jadi marah. Betul sekali. Nggak apa-apa tapi aman. Moga-moga sih nggak marah dan nggak marah dan Nggak bikin kekacauan. nggak bikin kekacauan ya. Mudah-mudahan. Saya juga tidak bisa menjamin 100%, tapi kita coba lihat aja ya. Untuk menambah kekuatan Anda biasanya apa ritual yang sering dilakukan, Mas Sofyan? Ya, dengan bakar kemenyan, menyiapkan kembang, ya dengan bersemedi. Itu dilakukan di goa itu. Bisa di gua, bisa ada di rumah saya itu ada satu ruangan yang khusus buat saya ritual. Saya Oke. siapkan. Kalau mengirimkan santet atau guna-guna, itu Anda perintahkan makhluk-makhluk itu yang melakukannya? Orang yang ikut sama saya siluman-siluman itu. Kalau boleh tanya kenapa sih Mas? Kan banyak pekerjaan yang lain gitu. Tapi kenapa memilih pekerjaan ini? Ya, karena permintaan dari klien saya dan saya bisa mendapatkan uang dari situ dan ada juga kepuasan dari saya. Iya, kalau permintaan mah kan kalau nggak bisa nggak ada yang minta berarti kan? Iya. Maksudnya awalnya itu mau sama kayak orang, oh saya mau sekolah kedokteran karena pengen jadi dokter gitu kan? Masnya nih. Ya awalnya saya memang sakit awal hati sama pengen- teman saya. Terus saya coba dan berhasil. Di situ saya tahu saya punya kekuatan lebih. Dan kalau orang bisa minta bantuan sama saya ya, orang itu disakitin ya saya bantu.
Anda bisa dapat keuntungan dari situ. Iya, bisa Temen dibilang Anda begitu. itu seperti apa kondisinya? Anda apain? Ya, awalnya saya buat dia stroke, Uh-huh. saya buat perutnya buncit, saya buat dia menderita, lalu ya meninggal. Prosesnya cukup lama dari pertama kali Ya, saya sampai- siksa dia, lama. Saya buat seperti itu. Psycho ya. Iya. Iya. Karena waktu itu saya sakit hati sekali saya sama teman saya. Saya coba dan berhasil. Tapi masnya sadar ya pada saat melakukan semuanya. Sebenarnya sadar, cuman karena teramat sakit yang sangat-sangat sakit, jadi terpaksa saya lakukan. Kalau sekarang ini maksudnya pada saat diminta klien untuk melakukan itu, masnya sadar kan dengan apa yang mas lakukan? Ya sadar, saya sadar. Berarti masnya tahu akan ada konsekuensi yang harus dibayarkan ya? Iya, saya tahu. Itu korban-korbannya Anda kenal nggak? Secara pribadi mendalam saya tidak kenal. Cuma Berarti- mereka hanya menyertakan foto, Aha. itu aja foto dan bin aja. Berarti Anda membunuh orang yang nggak Anda kenal, bahkan Anda nggak tahu dia berdosa atau enggak, bersalah atau enggak gitu. Ya, awalnya saya pasti memastikan buat klien saya itu apakah benar-benar ingin menyantet dan menyantetnya dalam bentuk apa, saya tanyakan. Kalau dia hanya ingin menyantet, ya sudah saya santet. Kalau dia mau bikin mati ya terpaksa saya lakukan karena itu tergantung permintaan. Nggak takut ada yang ngirim balik, Mas? Enggak, Nggak pernah ada yang enggak pernah berusaha ada. untuk melawan Sampai itu? saat ini belum pernah ada. Baik. Kalau misal orang udah sampai tahap seperti itu, mereka udah nggak kepikiran mau kirim balik apa enggak, Bay. Enggak, ya nggak dipikirin ya resiko konsekuensinya segala memang macam ya. seperti itu. Saya Oke. menggambarkan sisik-sisik ular di sini. Ini urutannya panjang kayaknya ya, Roy. Iya, Oke. gambarnya bagus gak? Pak, ya kalau beneran sih menyeramkan ya. Dia bawa jimat katanya, bawa benda lagi, Roy. Iya, kamu bawa benda apa ya? Saya boleh lihat kah? Ada di belakang. Oh, I love the snake. Diambil, boleh silakan. You know. Bye. Buat You have to be careful. Sahabat saya, Dahlia namanya. Bau. ini sahabat Anda? Iya, sahabat saya. Sahabat yang mengikuti saya selama ini. Itu ular biasa atau ada makhluk halus lain yang Anda isi? Ini sebenarnya ular biasa, cuman orang yang makhluk yang ikut sama saya itu dia tinggal di ular ini. Siluman ular saya itu. Itu Anda kok Anda biasa menggunakan makhluk dalam situ untuk melakukan apa yang Anda mau tuh, santet, lalu guna-guna itu. Iya, Dan Anda apain tuh ular, kasih makan ritual apa segala macam? iya. Ada apa gimana cara ritual? Anda mandiin kembang segala? Pasti itu. Kadang dia kalau datang ke saya itu berubah bentuk jadi keris. Jadi keris. Keris itu yang saya mandikan. Keris yang dimandiin, jadi ada keris juga. Iya, itu yang menambah kekuatan. Yen, kayaknya nggak takut. Dengan snake. Nggak takut ya? Roy, itu Kalau dia kan mau memperlihatkan Ya, kesaktiannya kan? gitu kan. Kenapa nggak ularnya sekarang disuruh rubah jadi keris? Iya, that's a good point. Silakan kalau mau berkenalan. oh nggak, makasih mas. Itu naik ke kepala Anda. Dia udah makan belum tuh?
Kalau belum makan bisa habis kita nih. Roy, apa yang mau dilakuin sih sebenarnya bawa ular seperti ini? Kamu kan datang ingin menunjukkan apa tuh tadi? Kemampuan. Kemampuan. Kalau lebih hebat dari Oh Roy. iya, saya monggo gitu. Saya orangnya mah nggak terlalu neko-neko. Udah mau show off ya monggo, mau hina ya monggo, terserah. Nah ini Yang mau ditunjukin apa? sekarang apalagi itu Lihat kekuatan saya, Roy. itu berapa kilo itu? Itu kalau dililit bisa patah loh tangan orang.